So kita jadi balik lagi untuk hari ini. Kita lagi akan ngebahas part kedua. Part kedua banyak yang tanya-tanya juga masalah tentang kok penjualan gua menurun, gitu kan? Sekarang kalian juga harus perhatikan ya. Yang pertama, kalian juga harus punya numbers. Dalam suatu penjualan, kalian juga harus punya numbers. Contoh, berapa kalikah kalian harus melakukan persentase dengan orang-orang baru? Lalu berapa kali kalian harus menjelaskan produk kalian? Dan berapa kali juga kalian harus melakukan closing? Nah, dalam hal ini, sales representative itu sebenarnya penting banget untuk ngelakuin yang namanya closing, sehingga akan menjadi sales. Jadi kalau misalnya kalian bisa melakukan persentase ternyata belum sampai habis, itu belum dimasukkan dalam kategori closing. Makanya saya bilang di awal, step by step dalam melakukan penjelasan, dalam melakukan sales itu perlu yang namanya numbers. Dimanapun itu, apapun produknya. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya numbers, akan susah. Nah, contoh, misal kalian itu pengen jualan, misalnya ada 2 sales. Berarti dalam 2 sales ini untuk melihat seperti apa nih kira-kira numbers yang kalian punya, kalian juga wajib hitung. Misal kalian ngelakuin 20 kali persentase dengan orang baru. Udah kalian lakuin nih, udah persentase, udah ngomong, udah salam, udah apa semua, udah kenalan, kalian udah jelasin gimana misalnya produk yang kalian bawakan, lalu kalian masuk ke dalam segi penjelasannya, presentasinya udah, lalu kalian melakukan yang namanya closing. Biasanya banyak banget orang-orang atau calon customer menolak. Nah, tetapi di sini kita belajar untuk setelah closing baru kita melakukan sales. Tetapi dalam closing itu juga harus memiliki harus memiliki kekuatan terhadap calon customer gitu. Jadi kita bukan sembarang closing, bukan ternyata ada customer yang kita berhentikan, ada customer yang kita ajak berbincang dalam melakukan pembicaraan terhadap suatu produk, terus tiba-tiba kita udah jelasin sampai akhir, terus kita asal closing aja gitu. Itu tidak membenarkan ya, itu tidak benar. Jadi dalam kita melakukan sales, kita harus melakukan numbers. Nah, sehingga setelah kita punya numbers, contoh nih, oh ternyata numbers lo dalam satu hari ini adalah 40. Misalnya 40 pemberhentian, misalnya 10 persentase. Lalu setelah dari 10 persentase ternyata ada 5 orang yang sudah kamu lakukan closing, ternyata menghasilkan 2 sales. Nah, berarti numbers kamu dalam harian itu adalah 20, 10, 5, 2. Dalam artian kamu bisa melakukan 2 sales per harinya. Otomatis kalau kalian ingin nambahkan sales tadi, berarti kalian harus tambahkan numbersnya. Jadi itu konsep pertama yang harus kalian pegang dalam melakukan persentase face to face ke calon customer sebagai sales representative ya. Nah, untuk yang kedua, pasti banyak banget nih setiap morning meeting apa semua kita harus jelasin ke kalian bahwasanya sales itu ibaratkan bisnis yang ada naik turunnya. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa oke, hari ini gue lagi naik, hari ini bisnis gue lagi bagus, berarti kalian harus fokus. Karena kalau misalnya kalian nggak fokus dengan sales penjualan kalian yang pada saat naik tadi, maka kalian akan jatuh. Nah, itu yang disebut sebagai up and down suatu bisnis. Dan hari ini itu yang menentukan adalah attitude kalian. Itu adalah yang menentukan gimana kalian nanggapin suatu penjualan kalian pada saat kalian turun. Contoh, ada misalnya pengusaha A, ada misalnya sales representative A. Ternyata penjualan dia hari pertama ini bagus banget. Satu lagi si B, pada hari pertama penjualan dia sama-sama bagus. Untuk hari kedua ternyata si sales representative A dia penjualannya meningkat. Di hari kedua si sales representative B itu penjualannya standar. Nah, yang hari ketiganya ternyata si B-nya itu penjualannya sangat-sangat buruk atau nol, down. Nah, lalu si A penjualannya juga semakin bagus. Otomatis attitude si A akan semakin meningkat, akan semakin semangat, begitu ya. Tetapi si B otomatis akan semakin down. Tetapi yang harus dilakukan sebenarnya adalah kontrol emotion kalian pada saat di lapangan agar attitude, emosi untuk menghadapi calon customer itu tidak up and down juga. Karena customer akan tahu guys, di saat kalian di lapangan ternyata misalnya kalian lagi down, customer akan tahu sekali dengan dari mimik wajah kalian, cara kalian ngobrol sama customer. Misalnya kalian tidak ada penjualan, itu customer bakal tahu. Jadi semampunya kalian mengontrol emosi kalian di saat kalian lagi down
dan semampunya kalian mengontrol emosi kalian di saat kalian lagi up. Makanya di sini belajar gimana cara kontrol emosinya. Oke, jadi untuk yang kedua paham ya. Jadi kalian dalam bisnis itu memang udah harus ada up and down. Pesan terakhirnya, kalian sebagai sales representative itu jangan pernah bosan untuk menguasai produk apapun itu. Itu selalu saya camkan ke kalian. Karena produk itu akan banyak compare-nya. Karena customer suka banget ngomperin produk yang kita bawakan sama produk yang sudah pernah dia dengar sebelumnya. Jadi otomatis kalau misalnya kalian tidak punya compare dan kalian harus bisa menganalisa, maka kalian tuh akan bisa untuk menghasilkan sales. Jadi itu yang harus kalian pahamkan. Nah, sampai di sini kalian sudah paham ya untuk Q&A bagaimana kalian yang suka nanya kenapa numbers, kenapa bisa tidak melakukan penjualan. Ya itu. Jadi kalian harus punya numbers. Numbers berapa yang harus kalian punya saat kalian harus menghasilkan sales. Oke, sampai di sini kalau misalnya ada pertanyaan lagi kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Thank you banget udah ngikutin kita hari ini. Salam hormat dari kita dan thank you banget udah ngikutin channel kita di Mahwa Group Official. Jangan lupa untuk langsung di like, di komen, di share, dan di subscribe. Klik juga untuk tombol loncengnya agar setiap kita upload video terbaru kalian langsung update guys. See you, bye-bye.